Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna ya Rabbi fahma nabina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati. Kita lanjutkan lagi belajar kita pada hari ini. Oke, karena sebentar lagi kita puasa, kita belajar tentang filsafat puasa. Ya, jadi sebentar lagi kan puasa. Kayaknya baru kemarin puasa, sudah mau puasa lagi. Jadi teman-teman statusnya masih sama. Jadi sudah bertemu lagi dengan puasa. Ya harusnya kita syukuri. Karena puasa ini kan salah satu wahana, salah satu sarana untuk bertemu dengan Allah. Ya mungkin tiap hari kita sudah punya banyak jalan untuk bertemu Allah. Waktu sholat, waktu dalam kebaikan, dan lain sebagainya. Itu semua kan jalan untuk menuju ke Allah, untuk ilaihi roji'un. Tapi Allah itu memerintahkan, mewajibkan kepada setiap umat Islam, bahkan semua manusia, yaitu untuk apa? Yaitu untuk menuju ke Allah dengan jalan puasa. Bahkan nanti ada beberapa keterangan yang menyebutkan puasa itu adalah miliknya Allah, bukan miliknya manusia. Sholat itu miliknya manusia. Teman-teman, sholat itu kan melatih kita untuk kedisiplinan, ukhuwah Islamiyah, dan lain sebagainya. Tapi nanti ada beberapa ayat yang disinggung, di mana puasa itu adalah salah satu ibadah yang itu paling dicintai oleh Allah. Nanti coba kita lihat ya. Jadi hari ini kita persiapan. Ya, persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi kalau kita meminjam Eric Fromm, beliau kan mengatakan agar sesuatu itu hasilnya optimal, termasuk kan beliau menggagas tentang cinta. Jadi kalau orang kok jatuh cinta, kok dia nggak mau mempelajari terdahulu apa itu cinta, ya bisa kemungkinan pun juga saat dia jatuh cinta dan berhubungan dengan orang lain, bisa-bisa itu merusak. Makanya apa? Ayo kita pelajari dulu apa itu puasa dan bagaimana cara kita menempatkan puasa. Termasuk apa? Bagaimana cara kita itu melakukannya. Biar apa? Biar nanti kalau sudah Ramadan, kita itu tidak merusak puasa itu sendiri. Dan kita tahu tujuannya puasa itu untuk apa dan mengapa. Jadi itu kan tugasnya filsafat. Jadi harus mengapa? Mengapa kita harus puasa? Mengapa kita harus menjalankan kewajibannya Tuhan? Pasti ada rahasianya yang luar biasa untuk manusia. Oke, ya, jadi biar nanti Ramadan kita optimal dan kita bisa melewati secara keseluruhan sampai 30 hari, ayo kita pelajari dulu. Ya, biar apa? Biar sebagaimana Eric Fromm tadi, biar tidak merusak. Ya, kalau sesuatu itu sudah kita pelajari terdahulu, ya, sebelumnya sudah kita
kita pelajari, kita tekuni, kita pahami dan lain sebagainya, insya Allah nanti kalau kita ketemu, termasuk ketemu puasa, insya Allah puasanya pun juga optimal. Jadi kita melakukannya itu tahu. Berbeda kalau kita melakukannya, tapi kok kita nggak tahu, hanya mengikuti masyarakat. Kalau masyarakat puasa, ya kita ikut puasa. Kalau masyarakat berbuka, ya kita ikut berbuka. Walaupun kadang kita nggak puasa, ikut berbuka kan juga banyak. Masyarakat terawih, ya kita ikut terawih. Ya. Jadi kita nggak tahu apa sih maksud dibalik yang namanya aktivitas-aktivitas yang ada di bulan Ramadan. Makanya hari ini kita sedikit mengkaji tentang filsafat puasa. Oke, itu ya. Itu pengantarnya. Ini ada ayatnya. Biar kelihatan agak ngaji gitu ya. Jadi puasa itu perintahnya Allah. Jadi bukan kehendaknya manusia atau desire-nya manusia, enggak. Tapi harus kita pahami, ibadah puasa itu adalah perintahnya Allah. Dan itu disinggung di dalam Al-Quran. Jadi di ayat Al-Baqarah itu, ayat 183, disebutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, jadi telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi Allah itu memerintahkan kita, umat Islam, orang beriman, yaitu apa? Yaitu kita diwajibkan untuk puasa. Karena orang-orang terdahulu, zamannya para nabi, zamannya para raja, zaman lampau, orang-orang yang beriman itu pun juga diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Jadi ayat ini secara tidak langsung mengajarkan kita, ayo kita berpuasa. Karena nenek moyang kita, orang-orang terdahulu yang beriman itu pun juga telah melakukan berpuasa. Tujuannya apa sih kalau kita mau puasa? Yaitu apa? La'alakum tatakun. Biar kita itu bertakwa. Inilah puncaknya kalau kita itu mau puasa. Ya. Jadi yang kita kejar itu bukan sesuatu yang lain. Kalau kita masuk dalam tasawuf, yang kita kejar itu bukan surga atau neraka. Yang kita kejar itu adalah Allah. Ya, kalau ini secara tekstual, ya, makanya nas Quran itu kan ada dua macam. Ada teks yang sifatnya nakli, ada teks yang sifatnya akli. Kalau nakli itu ya seluruh teks yang itu ada di dalam Al-Quran. Kalau teks sifatnya itu akli, itu adalah realitas yang ada di alam semesta ini. Ini pun juga ayat-ayatnya Allah, termasuk adalah manusia. Makanya pepatah Arab kuno itu kan mengatakan man arofa nafsahu. Jadi manusia itu harus menggali dirinya sendiri. Kenapa demikian? Ya karena manusia termasuk ayatnya Allah yang harus kita renungi, yang harus kita pertanyakan, biar kita menemukan apa? Biar kita menemukan Allah. Itu kalau dalam kacamata sufi. Kalau tentang puasa, ya muaranya itu adalah kemanusiaan kita itu akan menjadi manusia yang takwa. Jadi simpelnya apa? Manusia yang itu bahagia dan senang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi orang bertakwa kok rasanya males, rasanya kok bosen dengan
perintah-perintahnya Allah, pengen sholat pun juga rasanya agak berat, rasanya pun juga kadang kalah dengan kemalasan kita, ya artinya kita belum bertakwa. Karena orang bertakwa itu menikmati, merasa bahagia kalau dia itu bertemu dengan Allah. Bahagianya ini apa? Melaksanakan seluruh apa yang itu diperintahkan oleh Allah. Sekaligus apa? Orang bertakwa ini, orang yang itu sama sekali tidak mau melakukan apa yang itu dilarang oleh Allah. Jadi kalau nanti di bulan Ramadan kita melaksanakan puasa sebagaimana orang yang dahulu yang itu pun juga diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban puasa. Harusnya hasilnya apa? Hasilnya adalah kita menjadi manusia yang bertakwa. Kita menjadi manusia yang itu beriman kepada Allah, sekaligus apa? Sosial kita pun juga mencerminkan keimanan kita kepada Allah. Itulah takwa. Jadi hari ini kita mengimani Allah, tapi sosial kita, perilaku kita, ucapan kita kok tidak mencerminkan keimanan kita pada Tuhan, ya artinya itu absurd, itu omong kosong. Jadi harus ada korelasi keimanan dengan perilaku sosial kita. Ya. Jadi kalau kok kontradiksi, ya artinya kita belum mendapatkan buah dari yang namanya puasa. Jadi sudah 30 hari, mungkin sudah istiqomah puasa, kok hasilnya masih marah-marah. Sebagaimana yang kemarin sebelum puasa kita marah-marah, tapi setelah melakukan puasa, menjalankan puasa, dan hasilnya kok masih marah-marah juga, ya artinya belum takwa. Makanya disinggung itu dalam hadis kalau nggak salah, banyak orang yang berpuasa tapi apa? Tapi meaningless, hasilnya itu nol. Makanya apa? Ayo kita pelajari dulu biar tadi puasa kita optimal dan kita muaranya adalah menjadi orang yang bertakwa. Insya Allah kalau kita itu menjadi orang yang bertakwa, semuanya nanti akan dijamin oleh Allah. Jadi nggak ada rasa yang namanya cemas dan khawatir. Jadi gambarannya kayak para sufi itu loh. Jadi salah satu cirinya sufi itu kan nggak punya rasa cemas dan nggak punya rasa khawatir. Jadi ada sufi kok dia merasa cemas, ya artinya dia nggak sufi. Ada sufi kok merasa khawatir dengan masa depan, dengan rezekinya nanti bagaimana, ya artinya dia bukan seorang sufi. Karena seorang sufi apa? Takwanya itu levelnya itu jauh lebih tinggi daripada orang awam. Makanya apa? Ayo kita mengejar takwa. Jalannya adalah dengan puasa. Itu ya. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua ini ada hadis. Disebutkan apa? Kulu amalibni adama yudha'aful hasanatu asru amsaliha illa sab'imi'ati di'fin qalallahu azza wa jalla illa sauma fa innahu li wa anna ajibih. Jadi kulu amal ibni adama. Jadi setiap amal dari Bani Adam ya yudha'afu hasanatu asru amsaliha illa sab'i mi'atin di'fin. Jadi apa? Itu akan dilipat gandakan kebaikannya 10 kali sampai 700 kali lipat. Tapi disebutkan apa? Qallahu azza wa jalla. Allah Ta'ala itu mengatakan apa? Illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibih. Ya. Dan puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Jadi amal apapun yang itu dilakukan oleh Bani Adam, seluruh manusia,
anak cucunya anak Adam, itu semuanya mendapatkan pahala kebaikan 10 kali, bahkan Allah menambahnya sampai 700 kali lipat. Ya, jadi kan kalkulasinya kan jelas. Teman-teman misalkan sholat berjamaah itu mendapatkan 27 derajat misalkan. Teman-teman melakukan zikir, sholawat, itu kan diterangkan banyak hadis kalau sholawat 1 kali itu mendapatkan kebaikan 10 kali, dan kebaikan itu akan menghapus 10 kejelekan yang pernah kita lakukan dan derajat kita diangkat. Loh, itu kan jelas semuanya, ya. Jadi kebaikan 10 kali, kalau Allah itu rindu, kalau Allah itu dengan rahmatnya ingin menambahinya, itu yang menjadi yang mulanya 10 kali, itu ditambah lagi menjadi 700 kali lipat. Tapi Allah ini bersabda apa? Illa sauma, kecuali puasa. Jadi puasa itu untukku dan aku sendiri itu yang membahasnya. Jadi apa? Pahalanya puasa itu nggak bisa dikalkulasi oleh manusia. Bahkan Allah sendiri itu tidak menerangkan pahalanya berapa dan dilipatkan berapa, itu nggak diterangkan. Karena apa? Puasa ini untuknya Allah dan Allah sendiri yang membalasnya. Makanya apa? Al-Hafidz Ibnu Al-Hajar ini menerangkan kenapa kok Allah itu membalasnya, karena puasa itu adalah untuk Allah. Yang pertama apa? Puasa itu tidak terkena riya. Ya, puasa itu kan urusan subjektivitas, hanya kita yang tahu. Yang tahu kita termasuk yang tahu itu adalah Allah. Jadi orang lain itu nggak tahu kalau kita itu puasa. Berbeda dengan yang namanya sodako, berbeda dengan sholat berjamaah, itu kan nampak. Ya, biasanya sesuatu yang itu nampak, biasanya ada peluang besar untuk yang namanya riya. Kayak teman-teman misalnya ke masjid itu kan, gara-gara di sana ada anaknya Pak Lurah atau ada calon mertua, yang mulanya males ke masjid sekarang istiqomah ke masjid. Karena apa? Ya karena ada sang pujaan hatinya. Itu sholat jamaah. Tapi yang namanya puasa ini sesuatu ibadah yang sifatnya pribadi, sifatnya itu privat. Makanya apa? Tidak terkena yang namanya riya. Berbeda kalau teman-teman itu membicarakan di posting atau buat story, wah aku perutku lemes atau lapar dan lain sebagainya. Yuk itu secara tidak langsung ya mengurangi pahala puasa. Kalau puasa kita benar, ya kalau puasa kita benar, puasanya itu tidak di yang namanya viralkan, tidak dibicarakan. Karena apa? Karena tadi urusan subjektivitas. Ya, jadi ibadah puasa ini membedakan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah yang lainnya itu semuanya nampak. Teman-teman ibadah umroh itu nampak. Banyak orang yang melihatnya. Bahkan satu RT itu mengetahui. Bahkan satu jamaah kloter itu pun juga mengetahui. Sebagaimana ibadah haji diketahui oleh banyak orang. Tapi satu-satunya ibadah yang itu tidak diketahui oleh sesama manusia itu adalah puasa. Ya, makanya Allah itu menyebutkan apa? Illa as-sauma fa innahu li wa ana ajibih. Kecuali puasa, itu adalah milikku dan aku sendiri yang membalasnya. Karena orang yang menjalankan puasa itu adalah urusan pribadinya. Dan yang mengetahui itu hanya Allah. Orang lain enggak mengetahuinya. Itu alasan pertama dari Al-Hafidz Ibnu Al-Hajar. Yang kedua apa? Sebagaimana tadi, seluruh amal-amal ibadah selain puasa itu semuanya sudah dilipat gandakan atau sudah diterangkan
yang mulanya 10 kali menjadi 700 kali lipat. Tapi ibadah puasa, ya, yang Allah mengatakan tadi apa? Puasa ini untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Ya, jadi apa? Ibadah puasa pahalanya itu adalah yang mengetahui Allah. Yang memberikan pahalanya itu terserah Allah, mau diberikan berapa dan sebesar apa itu adalah kehendaknya Allah. Manusia itu nggak tahu. Ya, karena apa? Ya karena tadi puasa itu adalah miliknya Allah. Yang terakhir menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar apa? Kenapa puasa ini sesuatu yang unik? Karena apa? Ibadah puasa ini adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah dan ibadah yang paling mulia di sisinya Allah. Makanya ayat tadi menegaskan apa? Kalau puasa ini adalah ibadah yang paling dicintai Allah, yang memiliki kemuliaan sendiri di sisinya Allah, makanya nggak salah, yaitu puasa adalah untukku, aku sendiri yang membalasnya. Ya, makanya apa? Kalau kita sudah menyadari ini, ayo kita kejar yang namanya ketakwaan. Ya, jadi itulah nanti yang menjadi muara yang namanya ibadah puasa. Jadi itu teksnya. Biar kita ada landasan dulu dari Al-Quran dan hadis. Ya, jadi membahas puasa, mosok kok tidak menggali ayatnya kan lucu. Yo setidaknya ada ayatnya ben ketok pantas ngaji. Oke, kita lanjutkan ya. Puasa itu pun juga ibadah paling tertua loh ya. Bahkan setiap nabi, para nabi itu pun juga melaksanakan ibadah puasa. Ya sebagaimana ayat tadi Al-Baqarah telah ditetapkan kewajiban atas kita yang hari ini, ya, dan diwajibkan atas orang-orang yang itu sudah hidup masa lampau atau orang-orang yang terdahulu sebelum kita hari ini, mereka pun juga puasa, termasuk pun juga para nabi. Makanya apa? Ibadah puasa ini adalah ibadah paling tertua. Ya, jadi sebelum ada syariatnya sholat, puasa itu sudah ada. Termasuk apa? Nabi Adam itu kabarnya itu tidak memakan buah kuldi waktu di surga. Ya, itu ada yang menafsirkan itu sebagai bentuk puasa pada masa saat itu. Jadi puasanya waktu di surga, Nabi Adam itu puasanya ketika tidak memakan buah kuldi. Ya, nanti walaupun ada cerita Nabi Adam itu terbujuk dengan rayuan Bunda Hawa, akhirnya kan memakan buah kuldi, akhirnya dihukum oleh Allah, yaitu diturunkan dari surga menuju ke bumi. Loh, tapi saat itu model puasanya yaitu adalah dengan tidak memakan buah kuldi. Ya, jadi walaupun belum di dunia, di surga itu sudah ada yang namanya ibadah puasa. Yang kedua ada yaitu Nabi Nuh. Jadi Ibnu Katsir itu diterangkan di tafsirnya. Jadi Nabi Nuh saat itu berada di kapal, beliau itu berpuasa. Sampai apa? Sampai banjir bandangnya itu selesai. Jadi itu kan ada cerita apa? Waktu Nabi Nuh itu membuat kapal dan banjir yang sangat besar itu datang, itu kan seluruh makhluk-makhluk yang ada itu kan masuk ke kapal. Ya, jadi kabarnya ada rusa, ada ayam dan lain sebagainya, bahkan ada kucing, ada anjing dan lain sebagainya. Semuanya itu masuk di kapalnya Nabi Nuh. Ya, jadi saat itu ketika di atas kapal, Nabi Nuh mungkin dengan jamaah-jamaahnya yang ada di kapal, itu pun juga mungkin melaksanakan puasa. Termasuk pun juga Nabi Isa. Jadi Nabi Isa pun juga melakukan puasa wajib, yaitu 3 hari setiap bulannya.
Ya, jadi layaknya puasa ayam albid. Ya, jadi umat Islam menyebutnya itu puasa sunnah ayam albid, yaitu 3 hari puasa yang itu dilakukan pada setiap bulannya. Mungkin dimulai pada 13, tanggal 13, 14, 15. Itu pun juga sudah dilaksanakan oleh Nabi Isa. Ya, termasuk pun juga Nabi Musa. Jadi kabarnya Nabi Musa itu waktu Eksodus bersama kaumnya itu pun juga berpuasa selama 40 hari. Bayangkan, kita puasa 30 hari dalam puasa Ramadan itu kan sudah tersiksanya bukan main kan. Pagi-pagi yang mulanya minum kopi sekarang sudah tidak bisa minum kopi. Loh, bahkan Nabi Musa itu 40 hari setelah Eksodus mereka itu berpuasa bersama jamaahnya, bersama kaumnya. Termasuk pun juga Nabi Dawud yang ini sangat terkenal sekali dan kabarnya pun juga senantiasa diamalkan oleh Kanjeng Nabi dan umat Islam. Jadi puasanya Nabi Dawud itu apa sih? Yaitu apa? Puasa sehari dan tidak di hari lainnya. Kayak teman-teman hari ini puasa, besok tidak puasa, besoknya puasa. Jadi puasanya itu sehari puasa dan sehari itu tidak puasa. Dan itu dilakukannya selama hidupnya. Itu kan luar biasa. Jadi teman-teman coba amalkan yang itu diamalkan oleh Nabi Dawud. Ada juga yaitu Nabi Yusuf. Ya, jadi Nabi Yusuf itu kabarnya waktu di penjara beliau itu berpuasa. Itu kan luar biasa ya. Banyak para cendekiawan hebat yang hidupnya itu kan gak normal-normal saja kayak kita. Bahkan para cendekiawan muslim zaman dulu banyak menelurkan kitab itu di penjara, termasuk Ibnu Sina. Jadi ada kitab yang namanya Asyifa. Asyifa ini itu dikarang oleh Ibnu Sina waktu di penjara. Ya, jadi itu kan waktu yang khusus, waktu yang bisa konsentrasi. Dan beliau manfaatkan untuk menulis. Dan bukunya itu nanti sangat mempengaruhi, sangat luar biasa yang itu mempengaruhi kedokteran-kedokteran yang ada di barat. Dan itu ditulis di penjara. Ya, jadi kayak Nabi Yusuf ini, waktu di penjara difitnah gara-gara dianggap melecehkan istrinya Perdana Menteri Mesir, akhirnya kan di penjara. Tapi beliau berpuasa. Kalau Nabi Yakub, ya itu kabarnya pun juga berpuasa dan puasanya ini itu diperuntukkan untuk anak-anaknya. Apakah boleh mas? Ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Teman-teman misalkan hari lahirnya itu hari Selasa, teman-teman boleh puasa di hari Selasa. Untuk apa? Yaitu untuk dirinya sendiri karena itu hari kelahirannya. Atau teman-teman misalkan punya istri kok istrinya bawel, istrinya angel dikandani, yo dipuasani biar istrinya itu hatinya tertata, hatinya lembut, pikirannya jernih. Yang mungkin kemarin itu banyak ngomel-ngomel, sekarang teman-teman itu ikhtiar berpuasa untuk istrinya, yo insya Allah istrinya itu akan menjadi tadi la'alakum tatakun, menjadi orang yang bertakwa. Ya, sebagaimana Nabi Yakub, yaitu puasa yang puasanya ini adalah untuk anak-anaknya. Kalau Nabi Yunus, beliau ini waktu ditelan ikan paus, kabarnya itu kan selama 40 hari, bayangkan. Kita mungkin nggak bisa membayangkan, beliau berada di perut paus selama 40 hari, itu kan nggak ada makanan. Ya mungkin nggak ada makanan, Nabi Yunus waktu itu puasa. Ya itu kan ada istilah yang sangat menarik sekali. Itu adalah salah satu pelajaran dari Allah untuk Nabi Yunus yang saat itu ditugaskan untuk berdakwah. Karena masyarakatnya atau kaumnya itu membangkang, Nabi Yunus ini putus asa. Ya,
Jadi putus asa naik kapal sampai di tengah lautan ada gelombang badai yang itu menjatuhkan Nabi Yunus. Dan ada yang mengatakan saat itu mengundi, kayak mengundi nasib itu loh. Itu yang keluar namanya itu Nabi Yunus. Terpaksa Nabi Yunus itu harus terjun ke laut. Biar apa? Biar badainya itu bisa reda. Saat terjun ke laut, tiba-tiba paus besar datang yang itu memakan Nabi Yunus. Kabarnya apa? Nabi Yunus itu mendapati 3 kegelapan secara tidak langsung. Yang pertama apa? Kegelapan yang ada di dalam perut ikan. Ya kenapa demikian? Ya karena perut ikan itu kan nggak ada cahayanya. Di sana nggak ada penerang. Jadi waktu itu Nabi Yunus berada di kegelapan di perutnya ikan paus. Yang kedua apa? Nabi Yunus itu ada di kegelapan di bawah dasar laut. Sekaligus apa? Nabi Yunus itu ada pada kegelapan di malam hari. Jadi 3 kegelapan itu melipat pada diri Nabi Yunus. Bayangkan, itu kan cobaan yang luar biasa. Bahkan kita sendiri kalau malam-malam lampu mati, nggak ada TV, wifi-nya mati, kotanya mati, kita kan stres ya kan. Gara-gara itu saja sudah stres, apalagi kita nggak megang apa-apa, sendirian yang itu di perut paus, kita kan nggak bisa membayangkannya. Ya mungkin stresnya minta ampun. Tapi Nabi Yunus itu bisa melaluinya. Yang dilalui dengan yang namanya puasa selama 40 hari sampai ikan pausnya itu melepaskan Nabi Yunus dari perutnya. Ya, itu Nabi Yunus. Kalau Nabi Muhammad apa? Kabarnya mengamalkan puasa 3 hari setiap bulan tadi sebagaimana Nabi Isa. Dan Nabi Muhammad pun juga apa? Mengamalkan puasa Asyura yang itu jatuh pada 10 bulan Muharram. Jadi saat melakukan puasa Asyura ini tidak hanya Kanjeng Nabi Muhammad, banyak juga yang puasa termasuk masyarakat Quraisy. Termasuk apa? Nabi Muhammad pun juga puasa sunnah Senin Kamis dan puasa wajib di bulan Ramadan. Kayak gitu ya. Itu gambaran di mana orang-orang dahulu itu pun juga puasa sebagaimana Allah mewajibkan kita nanti, yaitu bulan Ramadan. Makanya kalau orang zaman-zaman dahulu yang itu sudah disyariatkan oleh Allah untuk berpuasa, yang mengejar yang namanya takwa, yang melakukan puasa itu adalah orang-orang hebat, orang-orang soleh, termasuk semua nabi adalah melaksanakan puasa. Makanya ayo kita mungkin orang yang awam, yo kita yo harus puasa, harus mengejar yang namanya takwa. Jadi puasa itu adalah ibadah tertua yang disyariatkan oleh Allah. Termasuk pun juga puasa itu tidak hanya manusia saja yang menjalankannya. Bahkan hewan tumbuhan pun juga puasa loh ya. Coba dicek ya, ular itu ketika ingin mengganti kulitnya, itu pun juga harus berpuasa. Yaitu apa? Biar tubuhnya ular ini kurus. Ya, kalau tubuhnya kurus, ularnya itu akan mudah yang namanya mengganti kulit yang lama menjadi kulit yang baru. Nah, untuk agar kulitnya ini kurus, ular itu berpuasa. Termasuk apa? Ular ini puasa biar apa? Biar saat ular ini merambat ke bumi, itu biar lincah dan lebih mudah. Jadi ular saja itu puasa. Termasuk apa? Yaitu ulat. Jadi ulat itu kabarnya kalau saat menjadi kepompong, ya, agar nanti menjadi kupu-kupu yang indah, agar menjadi kupu-kupu yang menarik, ulat ini harus berpuasa dulu, ya. Jadi apa? Biar nanti hasilnya itu takwa. Kalau kita meminjam ayat tadi ya, takwa ini apa? Yaitu
gambar kupu-kupu punya sayap yang sangat indah. Ya, jadi proses untuk menjadi kupu, kepompong ini harus berpuasa. Itu kan luar biasa. Termasuk pun juga ayam. Coba teman-teman yang ada di desa mungkin pun juga mengetahui. Jadi induknya ayam itu waktu bertelur itu nggak kemana-mana. Itu hanya ada di kurungan, nggak pergi, hanya berdiam diri di situ dengan telur-telurnya. Dan kabarnya itu mengerami selama 21 hari. Dan itu nggak kemana-mana. Kabarnya pun juga nggak minum, nggak makan. Ya, jadi ada yang mengatakan ayam saat mengerami telurnya, ayam itu pun juga puasa. Biar apa? Biar telurnya ini nanti bisa menjadi anak-anaknya. Kalau kok ayamnya mungkin pergi dari telurnya, ya telurnya ini nggak menjadi anak. Itu ayam. Ada juga yaitu beruang. Jadi beruang itu saat hibernasi, jadi hibernasi itu kan masa istirahat karena musim dingin yang sangat luar biasa. Kabarnya beruang ini hanya berdiam diri. Jadi rebahan, tiduran dan lain sebagainya. Kabarnya itu selama berhari-hari dan itu nggak bangun, nggak makan, nggak minum, bahkan nggak pergi ke toilet. Itu hanya di situ saja. Itu ada yang mengatakan saat hibernasi itu beruang itu berpuasa. Itu beruang. Ada juga yaitu ikan salmon. Jadi ikan salmon itu kan ada masa yaitu imigrasi besar-besaran yang harus menempuh perjalanan 1.000 mil. Itu kan panjangnya luar biasa. Nah, saat ikan salmon ini sudah waktunya untuk migrasi, ikan salmon ini berpuasa dulu. Ya, kenapa demikian? Biar tubuhnya itu gesit. Nanti saat menerjang ombak, saat menerjang lautan yang luas, itu mereka itu tidak kewalahan. Ya, jadi itu ikan salmon. Mereka pun juga puasa. Ada juga yaitu beberapa tumbuhan yang itu hidup, itu pun juga berpuasa. Demi apa? Demi menggugurkan daun-daunnya. Jadi ketika daun-daunnya itu yang lama kok berguguran, itu akan berganti dengan daun yang baru. Jalannya yaitu dengan puasa. Ya, banyak kan tumbuh-tumbuhan di musim semi itu kan daun-daunnya kan baru. Nah, perbaharuan daun-daunnya itu ada beberapa tumbuhan yang itu dengan jalan puasa. Jadi itu ya, yang puasa itu artinya tidak hanya manusia, tidak hanya orang dahulu, hewan, tumbuhan itu pun juga ada banyak yang berpuasa. Oke, baru kita masuk ke filsafatnya. Ini ada dua pandangan. Ya, jadi apa puasa itu kalau teman-teman cermat itu pun menjernihkan akal kita. Jadi teman-teman mungkin yang kemarin sulit menerima pelajaran, sulit menghafal, sulit mengingat materi-materi yang diajarkan atau membaca buku. Kemarin membaca buku sekarang kok sudah lupa. Ya, untuk agar akal kita ini jernih, mudah menangkap ilmu pengetahuan, ayo kita berpuasa. Karena di antara salah satu muaranya puasa itu takwa, akal kita itu jernih. Nanti kita akan mudah menerima pengetahuan. Makanya katanya Pitagoras apa? Beliau itu pernah melakukan puasa selama 40 hari. Ya, jadi beliau sebelum melakukan ujian studi di Alexandria di Mesir, beliau selama 40 hari itu puasa dulu. Biar apa? Biar beliau itu bisa lulus, biar beliau itu bisa melalui ujian-ujian yang itu diujikan di Alexandria. Ya, termasuk Pitagoras ini pun juga menganjurkan murid-muridnya, ayo kita berpuasa. Ya, jadi dianjurkan oleh Pitagoras, murid-muridnya itu kalau sebelum memulai pelajaran
berangkat sekolah, misalkan berangkat kuliah, ayo kita berpuasa dulu. Biar apa? Ya biar akal kita ini jernih dan siap menerima ilmu pengetahuan. Termasuk pun juga apa? Puasa apapun itu, termasuk Senin Kamis yang harus kita amalkan. Jadi saya merasakan sendiri dulu saya itu dedelnya luar biasa, tapi nggak tahu kenapa kok saya mau puasa Senin Kamis dan hasilnya luar biasa. Tidak hanya pikiran, bahkan dulunya saya yang sering sakit-sakitan termasuk penyakit dalam, ketika waktu S1 itu puasa Senin Kamis, ternyata alhamdulillah sampai hari ini jarang punya penyakit. Mungkin penyakitan, tapi penyakitnya ya kayak orang desa itu, yo anginen, yo kerean, yo dan lain sebagainya. Jadi ayo kita puasa. Biar apa? Biar akal kita ini jernih. Kalau akal kita itu jernih, akal kita itu siap menerima berbagai macam pengetahuan. Makanya di dalam kitab Falsafah Al-Siyam, ya, jadi di kitab itu disebutkan seorang filsuf yang kita kenal, mbahnya para filosof, ada Sokrates, ada Plato, mereka itu berpuasa selama 7 sampai 10 hari dalam sebulan. Jadi tujuannya apa? Tujuannya itu agar badannya sehat sekaligus hati dan pikirannya itu jernih. Jadi puasa itu tidak hanya menjernihkan akal, tapi pun juga menjernihkan jiwa. Ya, jiwa kita pun juga bersih dan bening dengan apa? Dengan puasa. Jadi jangan heran para filosof kenapa kok gagasannya luar biasa, ide-idenya sangat brilian. Ya karena mereka mengamalkan puasa. Termasuk Sokrates dan muridnya Plato sering mengamalkan puasa selama sebulan, paling tidak 7 hari selama 10 hari. Ya, maka ya nggak salah, beliau itu namanya dikenang oleh sejarah karena ide-idenya. Ternyata pun juga punya rahasia, yaitu mengamalkan puasa. Tapi jangan tanya agamanya apa, mas, ya. Jadi pada intinya Sokrates dan Plato ini bukan Islam, karena saat itu Islam belum ada, Kristen pun juga belum ada. Lalu agamanya apa, mas? Ya teman-teman bisa pelajari sendiri. Oke, itu ya. Jadi dengan puasa akal kita akan menjadi luar biasa. Akal kita yang mungkin gelap sekarang menjadi akal yang bercahaya, yaitu kalau kita mau berpuasa. Kalau ini pandangannya para filosof. Oke, coba kita petel-peteli ya. Yang pertama itu Plato. Ini kayak tadi muridnya Sokrates. Plato mengatakan apa? Aku berpuasa agar fisik dan mentalku lebih efisien. Jadi menurut Plato, kalau kita mau berpuasa, yang sehat itu tidak hanya fisik, melainkan pun juga mental. Jadi mungkin mental kita kemarin cengeng misalkan, mentalnya itu kok lemah. Tapi kok kita mau berpuasa, insya Allah mental kita itu menjadi mental yang kuat, mental pejuang. Jadi mental yang itu tidak tidak malas-malesan. Tapi mental yang itu berani tantangan kalau kita mau berpuasa. Jadi hikmahnya menurutnya Plato, puasa itu tidak hanya membangun fisik, tapi pun juga membangun mental. Kenapa demikian? Ya karena puasa kan melatih jiwa, melatih diri kita, di mana sehari kita itu menahan nafsu, menahan makan, menahan minum, menahan pandangan dari pandangan yang itu membatalkan puasa. Loh, itu kan melatih mental kita. Yang kemarin mungkin mata kita itu bebas melihat apa-apa, sekarang dengan berpuasa kita kan harus menahan pandangan kita. Mungkin kemarin pikiran kita kemana-mana, imajinasi kita kemana-mana, tapi ketika dengan puasa, imajinasi kita kan kita batasi sendiri. Kita takut kalau membayangkan ke sana nanti akan merusak puasa kita, saya akan
takut kalau membayangkan ke sana nanti demikian. Akhirnya apa? Mendidik diri kita. Akhirnya mental kita itu dididik oleh yang namanya puasa. Itu katanya Plato. Kalau katanya Dante, beliau mengatakan apa? Puasa itu memiliki kekuatan yang lebih dahsyat dibandingkan kesedihan. Ya, jadi kita nggak boleh membedakan, atau nggak boleh menyamakan puasa itu menderita, menyedihkan sebagaimana kesedihan yang kita alami, enggak. Loh, puasa ini punya kekuatan yang luar biasa loh ya. Coba teman-teman, ayo kita lakukan puasa. Nanti kekuatannya seperti apa pasti kita rasakan. Karena apa? Karena kalau kita sudah melalui puasa, kita akan menjadi manusia yang itu tidak sebagai manusia yang kemarin, ya. Karena apa? Karena kita mendapatkan kekuatan dari yang namanya puasa. Sekarang kita menjadi manusia yang baru. Makanya teman-teman kalau Ramadan itu kan apa? Ada yang namanya perayaan Idul Fitri, yaitu fitrah kembali. Kita menjadi manusia yang kembali fitrah, kembali suci. Jadi yang kemarin mungkin dosa kita banyak, ambisi kita banyak, dan macam-macam. Sekarang kita menjadi manusia yang suci, yang takwa sekaligus suci. Loh, itu termasuk kekuatan yang dahsyat dari yang namanya puasa. Itu katanya Dante. Kalau katanya Augustinus, ya, ini menarik sekali. Jadi katanya beliau apa? Puasa itu mampu mencerdaskan, mampu meningkatkan akal kita. Jadi mungkin akal kita yang standar-standar saja, tapi kok kita mau puasa, insya Allah pikiran kita yang kemarin gak bisa filsafat, sekarang mungkin bisa berpikiran filsafat. Termasuk apa? Dengan puasa, jiwa kita yang mungkin kemarin kotor, sekarang jiwa kita itu bersih, kita kembali fitrah, kembali suci dengan tanda di mana jiwa kita itu sudah nggak ada yang kotor. Karena kotoran-kotoran kemarin yang menempel pada jiwa kita itu semuanya sudah dibersihkan dengan yang namanya puasa. Jadi tidak hanya badan dan pakaian kita saja yang bersih, yang baru, tapi jiwa kita itu baru. Jiwa kita kembali fitri. Kalau jiwa kita itu bersih, otomatis apa? Kita itu enggak sombong. Kita itu enggak bangga dengan jasa-jasa kita. Orangnya itu rendah hati. Ya, termasuk puasa itu apa? Termasuk menyingkirkan adanya hambatan nafsu. Jadi nafsu kita kan macam-macam. Nafsu pingin kaya, nafsu pingin mendapatkan anaknya Pak Lurah, nafsu hewani, nafsu syaiton, dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa disingkirkan dengan jalan yang namanya puasa. Mungkin ilmu kita itu banyak, tapi sejauh ini membuktikan apa? Dengan ilmu, nafsu ini sulit untuk dikendalikan. Bahkan apa? Pengetahuan kita pun kalah dengan yang namanya nafsu. Makanya apa? Salah satu untuk memukul atau menghantam yang namanya nafsu, yang paling tepat itu adalah dengan yang namanya puasa. Ya, itu katanya Agustinus. Termasuk dengan puasa, kita akan mampu memadamkan api ketamakan. Ya, dan sekaligus kalau ketamakan itu padam, maka cahaya sejati kesucian itu akan menyala. Artinya kalau memakai dalam kacamata Islam, cahaya sejati kesucian itu adalah kembali fitrah kita menjadi manusia yang bertakwa. Kita menjadi manusia mungkin yang kemarin kita gelap, kita belum bercahaya karena masih ada nafsu. Mungkin jiwa kita masih banyak kotoran, kita masih sombong, kita masih banyak ketamaan. Sekarang kita sudah melakukan melewati puasa, sekarang kita bercahaya. Ya, kita kembali fitrah.
Itu katanya Augustinus. Kalau katanya Benjamin Franklin, katanya beliau apa? Obat terbaik adalah istirahat dan puasa. Katanya beliau itu obat terbaik. Ya, makanya disambung oleh Paracelsus. Katanya puasa adalah obat terbaik, dokter yang ada di dalam diri kita. Jadi hari ini kita kan sibuk mencari dokter yang ada di luar diri kita. Kalau teman-teman misalkan punya penyakit panu, yuk kita mencari dokter. Ya, kalau kita pusing, kita mencari dokter. Kalau kita punya penyakit dalam, kita mencari dokter. Kita selalu mencari. Padahal ada dokter yang sangat luar biasa yang itu ada di dalam diri kita. Dan kadang kita lupa. Yaitu apa? Yaitu adalah kalau kita mau puasa, itulah dokter terbaik yang itu ada di dalam diri kita. Kita nggak artinya apa? Kita nggak sibuk mencari dokter-dokter yang ada di luar diri kita. Bahkan dokter yang ada di luar diri kita kadang pun juga tidak kompatibel dengan diri kita. Maka ayo kita mencari dokter yang itu mengetahui diri kita, yang itu ada di dalam diri kita. Kalau teman-teman mau puasa. Oke, yang terakhir ini dari seorang sufi, namanya Syah Waliullah Al-Dihlawi. Katanya beliau apa? Puasa itu ibarat penawar bagi racun setan. Dengan puasa Anda telah memukul naluri kebinatangan yang selama ini menguasai Anda. Jadi manusia itu kan sulit melepaskan yang namanya naluri kebinatangan. Ya, kalau Al-Ghazali itu mengatakan apa? Manusia kan ada 3 macam. Ada naluri seton, ada naluri binatang, ada naluri kemanusiaan. Kalau naluri binatang ini menguasai kemanusiaan kita, walaupun wujud kita manusia, hakikatnya kita kan binatang. Jadi binatang cirinya itu apa? Pengen menang sendiri. Iya. Sifatnya itu rakus, punya karakter yang itu apa? Yang itu ingin menjatuhkan orang lain. Selama kita masih punya karakter itu, kita bukan manusia, tetapi kita itu binatang. Makanya apa? Kita harus punya yang namanya penawar untuk meracuni setan yang ada di dalam diri kita, yaitu dengan puasa. Kalau kita mau melakukan puasa, puasa ini akan memukul naluri kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Mungkin kemarin kita sering marah-marahan, dikit-dikit marah. Sekarang kita menjadi orang yang sabar. Mungkin kemarin kita egois, kita mengedepankan kepentingan kita. Dengan kita puasa, sekarang kita menjadi manusia yang itu tidak egois. Ya, kita menjadi manusia yang baru. Makanya apa? Ayo kita pukul yang namanya naluri kebinatangan yang ada di dalam diri kita dengan apa? Dengan puasa. Oke, itu ya. Itu katanya para filosof. Jadi yang berbicara puasa itu tidak hanya ulama, tidak hanya ustadz, filosof pun juga berbicara tentang puasa. Oke, ini puasa perspektif tasawuf. Baru kita masuk ke wilayah-wilayah yang itu agak dalam. Coba teman-teman dicermati ya, puasa Ramadan itu kan jumlahnya 30 hari. Itu ada rahasia masing-masing antara 1 hari menuju 10 hari. Ada rahasia 11 hari menuju ke 20 hari dan seterusnya. Coba dicek, yang pertama 1 hari puasa menuju ke 10 hari itu yang disebut tahali. Jadi pada masa itu adalah step di mana manusia itu harus membersihkan dirinya, menyucikan jiwanya. Mungkin yang kemarin jiwanya masih ada kotoran-kotoran,
masih ada yang namanya titik-titik hitam kalau kita memakai kacamatanya Al-Ghazali. Ayo dengan momen Ramadan ini di 10 hari pertama, ayo kita mengusahakan yang namanya pembersihan jiwa. Jadi kita tazkiyatun nafas, yang kita garap itu bukan nanti makannya apa, nanti sahurnya apa. Yang kita garap itu bukan itu, tapi yang kita garap itu adalah akhlak-akhlak tercela yang itu masih ada di dalam diri kita, ya. Jadi setiap kotoran-kotoran yang ada, sifat-sifat yang itu tercela kok masih ada, ayo dengan 10 hari pertama ini, ayo kita usahakan untuk pembersihan jiwa. Yang kita garap itu yang paling esensial, bukan yang profan, bukan yang partikular. Ya, tapi kan waktu Ramadan kita sibuk nanti makannya apa, besok nanti bukbernya sama siapa, reuninan sampai SD, SMP, SMA, kuliah S1, kuliah S2, setiap hari bukber lagi, belum nanti bukber RT, bukber keluarga, kita sibuk di situ. Tapi yang paling pokok apa? Ayo kita menggarap jiwa yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau jiwa kita sudah terdidik dengan yang namanya puasa selama 10 hari di pertama, ya, kita membuang seluruh kotoran-kotoran yang ada, jiwa kita insya Allah nanti akan bersih ketika kita sudah memasuki 10 hari di bulan Ramadan. Kalau kita pada waktu itu kok sudah suci dan bersih, di bulan Ramadan selanjutnya, yaitu di hari 11 sampai 20, itu adalah level takhali. Ya, artinya apa? Kalau jiwa kita sudah bening, ayo kita hiasi diri kita. Yaitu dengan apa? Dengan sifat-sifat yang mulia, dengan karakter-karakter yang mulia. Yang kemarin mungkin kita pelit, sekarang kita nggak pelit. Yang kemarin kita egois, sekarang kita sudah tidak egois. Artinya apa? Kita menghiasi diri kita yang kemarin mungkin kita tidak cantik, sekarang jiwa kita itu cantik. Mungkin kemarin jiwa kita itu masih banyak naluri setan, naluri hewan, bahaiyah dan lain sebagainya. Ayo sekarang kita ganti dengan naluri kemanusiaan, karena hakikatnya manusia itu baik. Ya. Sampai di mana di hari 20 di bulan Ramadan itu kita sudah menjadi manusia yang itu apa? Yang memiliki karakter, yang memiliki akhlak yang mulia. Disitulah nanti kita akan siap menerima cahaya yang itu sumbernya dari Allah. Ya, ketika apa? Ketika kita sudah bisa menghiasi diri kita, kita hiasi bercermin dengan apa-apa yang itu dimiliki oleh Allah. Kalau Allah itu maha lembut, ayo kita menjadi orang yang lembut. Kalau Allah maha bijaksana, di mana kebijaksanaannya itu universal, ayo kita menjadi manusia bijaksana yang universal, menjadi manusia yang adil yang universal, tidak hanya adil pada dogmanya, tidak hanya adil pada agamanya saja, tapi adil yang itu secara universal, karena keadilan Allah itu universal. Ya, kalau kita sudah menghiasi diri kita tadi apa? Yaitu rahmatnya Allah, cahayanya Allah, ilmu pengetahuannya Allah, kebaikannya Allah, itu bisa diterima oleh manusia. Karena apa? Karena jiwanya itu sudah siap menerima apa-apa yang itu sumbernya dari Allah. Ya, maka apa buahnya? Kalau kita sudah menerima cahaya dari Allah, kita akan menjadi manusia yang fitri, ya, manusia yang suci. Jadi yang suci itu tidak hanya pakaian atau badan kita, jiwa kita itu suci karena sudah menerima cahaya dari Allah, sekaligus apa? Orangnya itu bertakwa.
Karakternya itu adalah takholak bi akhlakillah. Sekarang akhlak kita itu sudah tidak lagi akhlaknya setan. Perilaku kita itu sudah tidak lagi perilakunya hewan, tapi apa? Perilakunya Allah. Jadi itulah nanti banyak para sufi yang menyebutkan sebagai insanul kamil, manusia yang sempurna. Jadi manusia yang itu gaya hidupnya mirip sebagaimana Allah yang saya sebutkan tadi. Kalau kita sudah bisa menyandang takholak bi akhlakillah, kita menjadi manusia insanul kamil. Kalau kita menjadi manusia sempurna, kita layak menjadi khalifatullah untuk merawat jagat alam semesta. Itulah rahasia puasa perspektif tasawuf. Makanya nanti di bulan Ramadan ada rahasia-rahasia tertentu di mana kita harus membersihkan jiwa kita. Kalau jiwa kita sudah bersih dari kotoran-kotoran yang tercela, ayo kita hiasi jiwa kita dengan hiasan yang indah-indah, yang terpuji, yang mirip dengan Allah. Kalau kita sudah bisa, maka apa? Cahaya, anugerah, hidayah, kebaikannya Allah, rahmatnya Allah, itu akan diterima oleh si hamba. Buahnya adalah fitri. Kita menjadi manusia yang punya karakter yang itu mirip dengan karakternya Allah. Kalau teman-teman sudah bisa mendapatkan ini, teman-teman tadi nggak boleh resah dan nggak boleh cemas. Semuanya pasti akan ditanggung oleh Allah. Karena sekarang sudah menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Oke, itu ya. Itu perspektif tasawuf. Kalau ini dari Al-Ghazali. Ya, jadi menurut Al-Ghazali, puasa itu punya tingkatan-tingkatan. Yang pertama itu tingkatannya orang awam. Yang kedua, tingkatannya orang khusus. Yang ketiga ini yang paling sulit yang dilakukan. Ini bisa dilakukan hanya orang khusus, orang tertentu saja. Al-Ghazali menyebutnya apa? Puasa khususnya orang khusus yang itu paling khusus. Coba kita lihatnya. Yang pertama itu orang awam sebagaimana kita. Jadi puasanya itu ya menahan makan, minum, menjaga kemaluan, dan lain sebagainya. Kalau kita sukses itu, ya puasa kita diterima oleh Allah. Puasa kita absah. Jadi simple puasanya orang awam. Berbeda dengan orang khusus. Ya, perbedaannya di mana? Kalau orang awam tadi menahan makan, minum, kemaluan, kalau orang khusus ini ada tambahannya, yaitu apa? Menahan pandangan, menahan pendengaran, menahan gerakan-gerakan yang itu apa? Yang itu dari segala macam bentuk dosa. Jadi puasanya orang khusus itu tidak hanya menahan makan, tapi apa? Menahan pandangan. Wah, jangan-jangan kalau saya melihat anaknya Pak Lurah, takut kalau puasanya batal misalkan. Kayak teman-teman itu loh waktu awal kuliah, itu melihat perempuan kan bilang astagfirullahaladzim. Itu semester 1, semester 2. Nanti semester 4, 5, dan seterusnya. Melihat perempuan, alhamdulillah gitu ya. Ada keindahan kok nggak dipandang, itu kan apa namanya, disayangkan. Ya harus dilihat, makanya teman-teman bilang alhamdulillah. Bahkan kalau nggak ada cewek itu malah cari-cari cewek biar bisa mengucapkan alhamdulillah. Nah, tapi bagi orang khusus ini, jadi pandangannya itu benar-benar dijaga, pendengarannya itu benar-benar dijaga. Jangan sampai apa namanya lubang-lubang yang ada di jasad kita itu malah menjadikan puasanya itu batal. Yang lebih tinggi lagi adalah puasanya orang khusus yang itu paling khusus. Ini puasa yang aspeknya dengan alat yang disebut hati. Ya. Jadi apa? Puasa yang itu menahan keinginan jangka pendek. Jadi kalau kita hanya mengejar IPK, kalau kita hanya mengejar wisuda,
teman-teman hanya belajar, teman-teman hanya menyelesaikan tugas, wayai apa, wayai RKS yo RKS, wayai ujian ya ujian, nanti apa namanya, nanti wisuda sendiri. Makanya ada istilah wedus itu dicancang selama 4 tahun di tengah kampus. Wedus ini pun juga wisuda. Ya, intinya apa? Intinya ikut kuliah gitu aja. Jadi itu sesuatu yang sifatnya keinginan jangka pendek. Tapi bagi para orang khusus yang itu paling khusus, dia yang dikejar itu sesuatu yang sifatnya jangka panjang, sifatnya itu absolut. Jadi tidak hanya mengejar unsur duniawi, tapi mengejar yaitu ilaihi roji'un, yaitu kembali kepada Allah. Yang kedua apa? Memalingkan duniawi. Duniawi sudah nggak penting. Apapun yang itu unsurnya duniawi, pasti menjadikan kita itu kecewa. Menjadikan kita itu apa? Judek, stres. Kalau nggak percaya, coba teman-teman dicek. Kenapa teman-teman kadang stres, kadang galau? Pasti urusan duniawi. Makanya nggak salah apa ketika para sufi itu sudah tidak terlena dengan duniawi, sudah tidak jatuh cinta pada duniawi, makanya para sufi itu nggak punya rasa khawatir dan rasa galuh. Karena sumbernya kegaluhan itu adalah yang namanya duniawi. Yang ketiga apa? Yaitu menahan segala hal yang bisa memalingkan pada Tuhan. Ya, jadi fokusnya apa? Fokusnya itu hanya Allah yang ada di dalam hatinya dan pikirannya. Jadi kok puasanya orang khusus yang paling khusus ini, dia kok saat puasa hati ini tidak ada waktunya, sifatnya itu full time. Jadi waktu sahurnya itu diawali dengan tobat. Nanti bukannya itu ketika bertemu dengan Allah. Jadi waktunya sangat panjang. Jadi waktu puasa hati itu, kok yang dipikirkan duniawi, nggak memikirkan Allah, seketika itu puasanya batal. Ya, jadi teman-teman misalkan lagi santai, kok memikirkan misalkan anaknya Pak Lurah misalkan, yuk seketika itu puasanya itu batal. Kenapa demikian? Karena orang yang puasa hati, hatinya itu harus fokus melihat dan membayangkan mengingat Allah. Pikirannya pun juga sama. Jadi antara hati dan pikirannya itu unity, sama-sama dipenuhi dengan kebesarannya Allah. Tapi kok tiba-tiba berpaling dari Allah, memikirkan yang itu tidak Allah, seketika itu puasanya batal. Itu kan berat ya. Makanya kita harus melalui dulu puasanya orang awam. Ya. Kita menjadi orang awam saja belum selesai, kok tiba-tiba kita harus melangkah lebih jauh menjadi orang khusus yang paling khusus. Ya bagaimanapun akan merusak. Maksudnya apa? Ayo kita step by step kita lalui. Karena ada step-stepnya, ada stasiun-stasiunnya yang itu harus kita lalui. Kalau step pertama kita sukses, ayo kita jauh lebih tinggi lagi. Kalau kok kita sukses, ayo kita jauh lebih tinggi lagi sampai yang namanya puasa hati. Ini menurut Al-Ghazali, kalau ini menurut Buya Hamka. Jadi katanya beliau apa? Di dalam diri manusia ini ada dua syahwat yang itu yang itu sangat mempengaruhi manusia. Jadi dua syahwat ini apa sih? Yaitu antara perut dan kelamin. Jadi apa? Sering kan kita tiap hari urusannya itu hanya kelamin, urusannya itu hanya perut. Bahkan puasa juga urusan perut. Nanti bukannya makannya apa, besok bukbernya sama siapa, besoknya lagi sama siapa, nanti di warung mana, nanti di restoran mana, di kedai mana, itu semuanya adalah urusan perut. Itulah dua hal yang itu sangat mempengaruhi manusia. Makanya katanya Buya Hamka apa? Kalau nafsu syahwat dan kalau syahwat perut dan kelamin ini mengendalikan manusia,
kita akhirnya tidak menjadi manusia lagi, melainkan menjadi binatang. Karena apa? Karena kita dikuasai oleh syahwat. Ya. Jadi ayo kita kendalikan, ayo kita kuasai syahwat perut dan kelamin ini biar kita tidak berubah menjadi binatang. Caranya dengan apa? Caranya harus kita kendalikan dengan yang namanya puasa. Makanya apa? Kalau kita mau puasa, kita akan mampu mengendalikan yang namanya syahwat. Kalau syahwat sudah kita kendalikan, maka kemanusiaan kita akan naik derajat. Ya, tapi kok sebaliknya tadi kita dikuasai oleh yang namanya syahwat, ya bagaimanapun kita menjadi binatang, kita menjadi hewan. Makanya untuk mengembalikan kemanusiaan kita, biar kita mampu mengontrol yang namanya syahwat, maka harus jalan dengan yang namanya puasa. Itu kalau pakai kacamatanya Buya Hamka. Ini loh logikanya puasa. Menurut kita lihat ya. Jadi coba dicermati manusia itu punya 3 aspek, yaitu hewan, manusia, dan malaikat. Ya. Jadi hewan ini level yang paling rendah. Manusia ini bisa rendah dan bisa naik. Ya, yang bisa membangkang, yang bisa mematuhi perintahnya Allah, yang bisa tidak mematuhi itu hanya manusia. Tapi malaikat ini senantiasa mematuhi perintahnya Allah. Makanya apa? Manusia di balik dirinya punya nafsu, dia itu punya akal. Ya, tapi manusia ini derajatnya bisa jatuh yang itu lebih buruk daripada hewan. Ketika manusia itu apa? Itu dikuasai oleh nafsunya, tidak mau menggunakan akalnya. Tapi manusia ini derajatnya jauh lebih tinggi daripada malaikat, bisa loh ya. Kenapa kok demikian? Karena manusia itu punya nafsu, sedangkan malaikat nggak punya nafsu. Tapi kok kita mau menggunakan akal kita dan kita mengontrol nafsu kita, maka derajat kita itu ada di atasnya malaikat. Ya, jadi simbolnya malaikat itu apa sih? Simbolnya malaikat itu apa? Malaikat itu dekat dengan Allah. Sedangkan manusia ini bisa mencapai level yang itu di atasnya malaikat. Artinya apa? Dengan manusia menggunakan akalnya, ya, kemudian mengontrol yang namanya nafsu, dan nafsunya ini dikalahkan oleh yang namanya akal, maka manusia ini akan naik derajat di atasnya malaikat. Artinya apa? Artinya manusia itu jauh lebih dekat dari Allah daripada malaikat itu sendiri. Iya, malaikat itu dekat dengan Allah, tapi kalau manusia menggunakan akalnya, dia jauh lebih dekat daripada malaikat. Ya, makanya apa? Rahasianya di sini apa? Untuk yang namanya menahan, mengalahkan nafsu, ya, biar kita tidak bisa berubah menjadi hewan, jalannya yaitu dengan akal sekaligus dengan yang namanya puasa. Ya, makanya inilah rahasianya puasa. Tidak hanya menunda makan dan nafsu sepanjang hari. Karena Nabi bersabda apa? Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Harusnya apa? Kalau kita mau berpuasa, harusnya yang kita dapatkan tidak hanya lapar dan haus, tapi kita mendapatkan Allah. Kita dekat dan kita bersama Allah. Kedekatan kita itu lebih dekat daripada kedekatan malaikat dengan Allah. Karena apa? Karena manusia punya akal sekaligus mau menjalankan yang namanya puasa. Makanya apa? Dengan puasa ini kita menghantam yang namanya naluri hewani yang ada di dalam diri kita. Sekaligus kita punya alat yang namanya akal. Jadi kalau kita mampu menggunakan dua itu, posisi kita itu adalah bersama Allah. Kita sangat dekat dengan Allah. Itulah logikanya puasa. Oke, jadi itu ya.
kita sempil-sempil saja. Oke, ini ada yang namanya the law of causality. Jadi puasa itu ada hukum kausalitasnya. Coba dicermati ya. Yang pertama apa? Kalau kita mau berpuasa, kita itu berkorban. Ya, kalau kita mau berkorban, yo nanti kita akan mendapatkan sesuatu karena kita mau berkorban. Ya, jadi teman-teman itu jangan pesimis. Nanti kalau puasa kita mendapatkan apa ya? Kok kelihatannya wujudnya nggak ada. Yakini saja bahwa nanti kita akan memperoleh, yang membalas itu adalah Allah secara langsung. Dan kalau kita mau puasa, artinya itu apa? Perintah untuk tidak melakukan. Ya, jadi puasa itu kan sifatnya tadi subjektivitas. Sifatnya itu rahasia yang kita ketahui sendiri dan Allah yang mengetahuinya. Dan kalau kita mau berpuasa, kita kan ada semacam untuk tidak melakukan ini dan itu kalau kita berpuasa. Berbeda kalau kita nggak puasa, kita kan merasa bebas melakukan apapun. Tapi yang namanya saat kita puasa, kita semacam apa? Jangan ini, enggak dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Memang puasa itu menyakiti kita. Kita harus menahan nggak makan. Kita harus apa? Kulit kita harus kering, wajah kita harus keriput. Tapi jangan salah ya loh ya. Dengan yang namanya saat kita sakit dalam puasa, jiwa kita itu kuat, pikiran kita itu kuat, jasmani kita pun juga kuat. Termasuk apa? Puasa itu kan juga menahan, ya, menahan yang itu kenikmatan jangka pendek. Kita nanti kalau mau puasa, kita akan menikmati kenikmatan yang sifatnya jangka panjang, yaitu apa? Yaitu ketakwaan, kesucian, takholak bi akhlakillah, bertemu dengan Allah. Itu adalah kenikmatan atau kebahagiaan yang luar biasa yang sifatnya hakiki. Yang terakhir apa? Kehambaan untuk kemanusiaan, kemanusiaan untuk kehambaan. Jadi kita puasa itu wujud kita itu adalah hamba yang harus mematuhi perintahnya Allah. Kalau kita sukses menjadi hamba, insya Allah kita menjadi manusia yang seutuhnya. Ya, sebagaimana tadi saya menyebutkan, manusia itu fitrahnya baik. Kalau fitrahnya baik, otomatis yang dilakukannya, karakternya, moralnya itu pun juga baik. Ya, jadi puasa itu bukti bahwa kita hamba. Hamba untuk menjadi kemanusiaan. Jadi puasa itu ada hukum kausalitasnya. Jadi ada sebab dan akibatnya. Jadi teman-teman kalau mau melakukannya, insya Allah nanti akan memperoleh. Dan yang diperoleh itu yang membalas adalah Allah secara langsung. Oke, ini ada hikmahnya kenapa kita berpuasa. Ya, hikmahnya itu macam-macam. Jadi saya persingkat saja. Yang pertama itu adalah kalau kita mau puasa itu wujud kalau kita itu mengimani ada sesuatu yang absolut, yaitu adalah Allah. Tapi kok Allah sudah memerintahkan untuk puasa, kita kok enggak mau puasa? Ya artinya itu jawaban kalau kita itu tidak beriman. Ya. Yang kedua apa? Puasa itu mendidik untuk kita menjadi manusia yang jujur. Ya, sebagaimana tadi, satu-satunya ibadah puasa yang itu tidak bisa terkena riya itu adalah puasa. Artinya apa? Artinya kita dilatih untuk jujur. Ya, targetnya takwa dan aplikasinya adalah kejujuran. Jadi muaranya puasa itu adalah takwa. Orang yang itu takwa pasti dirinya itu jujur. Hari ini ada orang bertakwa tapi kok enggak jujur, artinya dia tidak bertakwa. Itu ya. Ada juga yaitu melatih kedisiplinan.
melatih, mendidik kesabaran. Ada juga yaitu puasa sebagai perisai dari godaan hidup, mengajarkan kebersamaan, mengajarkan kepedulian, dan lain sebagainya. Oke, itu ya. Itu mungkin teman-teman bisa membacanya sendiri. Inilah hikmahnya puasa, dibalik kenapa kita mau atau menjalankan puasa. Terakhir, ini ada Jalaluddin Arumi, seorang sufi, seorang sastrawan, seorang bujangga, yang beberapa tema kita pernah mengkajinya. Katanya beliau apa? Meski ragamu akan memucat sebab puasa, namun jiwamu akan melembut bagai sutra. Pintu-pintu langit akan terbuka. Yusuf menjadi pemimpin Mesir yang dicintai, sebab ia bersabar dalam sumur gelap tak tertepi. Jadi saat kita puasa, coba teman-teman dicermati, raga kita kan pucat, wajah kita kan mengkerut. Badan kita yang mulanya sispek sekarang kita menjadi kurus, ya. Tapi jangan salah katanya Rumi apa? Walaupun raga kita itu memucat, tapi jiwa kita itu akan melembut bagaikan sutra. Kalau jiwa kita lembut sebagaimana sutra, pintu-pintu langit itu akan terbuka. Rahmatnya Allah itu akan turun. Ya, kebaikannya Allah, cintanya Allah itu akan turun. Turun kepada siapa? Kepada mereka yang jiwanya sudah lembut sebagaimana sutra. Gambarannya seperti Yusuf yang itu menjadi pemimpin Mesir yang itu dicintai. Yang mencintai siapa? Yaitu adalah Allah. Makanya orang yang berpuasa menjalankan perintahnya Allah, maka Allah itu akan mencintai hambanya yang itu mematuhi, yang itu mau menjalankan perintahnya Allah. Walaupun saat puasa kita itu harus menahan ini, menahan itu, dan lain sebagainya. Tapi kita itu dicintai oleh Allah. Pintu langit terbuka, Allah akan menurunkan cintanya, rahmatnya, hidayahnya, dan lain sebagainya. Oke, itu ya. Itu katanya Jalaluddin Rumi. Oke, mungkin itu saja. Ini sebagai bekal kalau sebentar lagi kita itu akan bertemu dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah. Maka apa? Jangan sia-siakan bulan Ramadan nanti. Ayo kita usahakan untuk 30 hari full menjalankan perintahnya Allah. Ya, dan kita akan berbuah menjadi orang yang benar-benar bertakwa, punya karakter takholak diakhlakilah. Oke, sekian, semoga menjadi amal kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.